Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 114. Ayo kita menalar. Ya, Dek ya. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Coba pikirkan, mengapa kumpulan kota yang diawali dengan huruf S termasuk himpunan, sedangkan kumpulan kota besar bukan termasuk himpunan. Oke, yang nomor 2-nya, apa perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan? Nomor 3-nya, coba tulis 3 contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan 3 contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Berikan alasan masing-masing. Baik, kalau untuk menjawab soal nomor 1, ini Kak Sari kasih pengertiannya dulu ya. Pengertian himpunan itu begini. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan. Didefinisikan itu diterangkan atau disebutkan ya dengan jelas. Nah, kata kuncinya adalah jelas ya. Ini Kak Sari kasih tanda correct gitu ya, betul. Nah, jadi kalau ada kumpulan benda yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas, itu berarti bukan himpunan. Nah, di sini di nomor 1, kumpulan kota yang diawali dengan huruf S itu termasuk himpunan. Kenapa? Karena dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, kota yang diawali dengan huruf S itu Semarang. Kemudian apalagi, Dek? Surabaya ya. Kemudian Solo ya kan? Ada banyak lagi ya bisa disebutkan. Nah, mereka ini adalah kumpulan kota yang berawalan huruf S. Ini jelas gitu. Jadi siapapun apa istilahnya ya, tidak bisa mendebat. Ya memang Semarang itu huruf S depannya, Surabaya juga gitu ya, Solo juga diawali dengan huruf S. Tetapi untuk kumpulan kota-kota besar itu tidak jelas, tidak dapat didefinisikan. Misalnya, apakah kota Padang itu kota besar, ya kan? Bagi sebagian orang barangkali iya karena penduduknya banyak atau daerahnya kawasannya luas atau banyak tapi tidak banyak gedung-gedung pencakar langit tuh ya. Jadi tidak jelas, ada yang bilang iya Padang itu kota besar, ada yang bilang enggak biasa aja masih kota kecil gitu ya. Atau ada juga yang bilang Bandung itu kota besar, ada juga yang bilang enggak lah, Bandung kalau dibandingkan Jakarta, Bandung bukan kota besar gitu. Jadi masih penuh perdebatan ya. Nah, makanya kumpulan kota-kota besar itu bukan disebut himpunan karena tidak jelas ya, tidak dapat didefinisikan dengan jelas anggota-anggotanya gitu. Paham ya, Dek ya? Nah, sekarang masuk ke nomor 2-nya. Kalau gitu, apa perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan? Itu tadi ya. Kalau himpunan, nah Kak Sari tulis, kalau kumpulan yang merupakan himpunan anggotanya atau elemennya dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kemudian kalau kumpulan yang bukan merupakan himpunan, geser. Kira-kira apa? Kebalikannya ya. Nah, anggota atau elemennya tidak dapat didefinisikan dengan jelas gitu. Atau masih bisa diperdebatkan ya. Kata orang yang ini kota Bandung kota besar. Nah, kata orang Jakarta enggak kota Bandung bukan kota besar gitu ya. Masih bisa diperdebatkan. Oke.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke soal yang nomor 3. Kalau gitu, coba tulis 3 contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan 3 contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Nah, ini kalau sudah dicontohkan nanti jelas. Contohnya, kumpulan yang merupakan himpunan ya. Nah, apa saja? Misalnya nih, kumpulan buah-buahan. Jelas ini. Ya, kumpulan buah-buahan. Anggotanya bisa disebutkan dengan mudah. Misalnya apa? Mangga, ya, jeruk gitu. Kemudian apel, ya, dan lain-lain. Kemudian kumpulan apa lagi? Tadi kan contohnya harus 3 ya. Kumpulan hewan gitu. Nah, kumpulan hewan pun masih termasuk himpunan ya. Kenapa? Walaupun hewan macam-macam, tetapi asalkan dia termasuk hewan itu boleh disebutkan. Jadi hewannya tidak harus yang hewan berkaki 4 atau yang hewan bisa terbang. Kumpulan hewan gitu aja sudah termasuk himpunan ya. Contohnya kumpulan hewan misalnya kucing, kemudian ayam, tikus, kambing, dan sebagainya. Contoh yang ketiga yang merupakan himpunan, misalnya kumpulan, paling gampang nama hari ya, kumpulan nama hari. Nah, ini sangat mudah disebutkan ya, jelas gitu. Ada apa saja, misalnya Senin ya, Selasa, dan seterusnya itu. Oke, Rabu boleh disebutkan semuanya ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini contoh-contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Nah, sekarang contoh kumpulan yang bukan himpunan contohnya. Disebutkan 3 juga kan ya. Nah, yang pertama, katakanlah kumpulan lukisan indah. Kumpulan lukisan indah. Kenapa kumpulan lukisan indah itu bukan merupakan himpunan? Karena tidak jelas ya. Bagi seseorang bisa jadi lukisan itu indah, namun bagi orang lain bisa jadi menurut dia lukisannya biasa-biasa aja atau bahkan jelek gitu. Jadi definisi indahnya itu tidak jelas ya, Dek ya. Nah, ini makanya dia disebut bukan himpunan. Kemudian, jadi kita tidak bisa menyebutkan anggota-anggotanya gitu. Kemudian contoh lagi yang bukan himpunan. Misalnya kumpulan siswa bodoh. Waduh, ya. Itu mereka kumpulan siswa bodoh. Nah, itu bukan himpunan. Kenapa? Karena siswa bodoh atau siswa pandai itu kan tidak dapat diukur dengan mudah. Benar nggak? Bisa jadi siswa yang tidak unggul dalam pelajaran, kebanyakan dianggap bodoh. Tetapi dia ternyata unggul dalam wira swasta. Dia pinter banget kalau berdagang gitu ya. Atau dia pinter banget dalam hal olahraga, kesenian, ya enggak? Jadi kumpulan siswa bodoh itu bukan himpunan, ya, karena tidak jelas nanti anggotanya siapa-siapa aja. Oh, tidak jelas ya. Nanti misalnya disebutkan si A, si B, si C. Nah, bisa jadi oleh orang tuanya enggak, si A itu enggak bodoh, si B itu tidak bodoh, kan gitu. Masih bisa diperdebatkan, ya enggak? Nah, yang terakhir, contoh yang bukan himpunan adalah katakanlah kumpulan gadis manis. Waduh, nah ini juga merupakan contoh kumpulan yang bukan himpunan. Kenapa? Karena gadis itu manis atau tidak itu relatif ya. Setiap orang itu bisa menilai secara berbeda-beda. Jadi definisinya tidak jelas. Manis itu apakah yang hidungnya mancung? Tapi ada juga anak yang hidungnya mancung tetap kelihatan manis. Nah, lo kan kayak gitu. Atau yang manis itu yang warna kulitnya putih, tetapi ada kok yang warna kulitnya gelap juga manis. Iya, jadi bisa diperdebatkan ya. Paham ya, Dek ya? Yang bukan himpunan itu yang masih bisa diperdebatkan. Tetapi kalau yang contoh himpunan jelas ya. Mangga, jeruk, apel itu kumpulan buah-buahan. Jadi merupakan himpunan. Sudah jelas gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kumpulan nama hari. Sudah jelas juga, berarti dia merupakan himpunan. Gitu ya. Oke, nanti untuk seterusnya di halaman-halaman berikutnya
pengertian himpunan dan bukan himpunan ini akan terus dipakai. Jadi kalian harus paham sejak awal. Nah, udah 9 menit, kita sudahin saja. Jadi belajar boleh sebentar-sebentar gini, yang penting paham ya kan. Untuk yang mau masuk ke grup masih bisa ya, ketik nama _7, kirimnya ke 081456109870. Nah, ini nanti langsung sama Kak Sari. Oke, terima kasih banyak. Di subscribe ya kalau suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.